Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kami kali ini, kami akan menceritakan perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Berikut adalah kisahnya. Kita awali cerita ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Balad ayat yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kesusahan. Tatkala Nabi Musa melarikan diri dari Mesir ke Madian akibat pengajaran bala tentaranya Fir'aun, sebagaimana Nabi Musa telah membunuh seorang bangsa Kipti. Setelah Nabi Musa sampai ke Madian, Nabi Musa menetap di sana 8 sampai 10 tahun. Dan di sana jugalah Nabi Musa alaihissalam mengawini anaknya Nabi Shu'aib, dan di sana jugalah Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Setelah Nabi Musa diangkat menjadi rasul, tentu dakwahnya adalah untuk memerangi kejahilan, kejahatan Fir'aun laknatullah. Begitu juga kebangalan dan kejahatan bangsa Bani Israel ini. Lalu pada suatu waktu, akibat kejahatan daripada bangsa Bani Israel ini, Nabi Musa berpikir, kalaulah seandainya bukan karena Nabi Adam dahulu, bukan karena bapaknya manusia dahulu diusir dari surga, kami tidak akan mengalami hal semacam ini. Ini semua kami rasakan kesusahan-kesusahan yang amat sangat mendalam, pikir Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, setelah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam, apakah Nabi Musa pernah berjumpa dengan Nabi Adam? Ini bisa kita katakan adalah kisah yang gaib. Namun kisah ini berasal daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kita mesti meyakininya. Kalau pertemuannya itu, wallahu a'lam, apakah sama dengan bertemunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi lainnya ketika Isra Mi'raj, ataukah bagaimana cara bertemu mereka, wallahu a'lam. Jelasnya adalah bahwa cerita ini ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berjumpa Nabi Musa dengan Nabi Adam, lalu disinilah Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Apa kata Musa? Pada saat itu Nabi Musa berkata, "Ya Nabi Allah Adam, wahai bapak umat manusia, Allah kan sudah memberikan yang amat sangat besar kemuliaan kepadamu. Dari penciptaanmu saja, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam jagat raya, bahkan makhluk-makhluk lain, dengan kata kun saja sudah tercipta. Namun kemuliaanmu, Allah menciptakanmu dari elemen-elemen yang berbeda, sehingga terjadilah dirimu, wahai Nabi Allah Adam. Lalu setelah engkau jadi, semua makhluk Allah perintahkan untuk bersujud kepadamu. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskanmu di surga, bebas mau ngapain saja. Engkau minta istri, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Hawa kepadamu. Hanya satu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, tidak memakan buah terlarang. Tetapi masih engkau makan. Andaikan bukan karena engkau, wahai Nabi Allah Adam, bukan karena engkau, wahai bapaknya manusia, kita semua, kita umat manusia, kami anak-anakmu, anak cucumu, berada di surga sampai saat ini. Lalu Nabi Allah Adam menanggapi perkataan Nabi Musa tersebut, seolah-olah Nabi Adam merasa dicela oleh Nabi Musa karena akibat kedurhakaan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam membalas perkataan Nabi Musa, "Wahai Musa, bukankah kepadamu juga sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lauh kepadamu, kitab Taurat kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepadamu sehingga engkau bermunajat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua permasalahan dituliskan dalam kitabmu. Bukankah itu suatu kemuliaan? Lalu aku bertanya kepadamu, wahai Musa, menurutmu berapa lama jarak diciptakan kitab Taurat itu dengan penciptaanku? Manakah yang lebih duluan diciptakan?" Ya jelas kitab Taurat Allah ciptakan duluan, jawab Nabi Musa. "Berapa lama jaraknya wahai Nabi Musa?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Selama 40 tahun. Lalu apakah ada dalam kitab Taurat tersebut bahwa aku dikeluarkan dari surga?" Nabi Allah Musa menjawab, "Ya, ada."
Bukankah itu sudah jelas bahwa takdirku sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabmu, tetapi masih saja engkau menyalahkanku akibat kedurhakaanku sendiri. Ketahuilah wahai Musa, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Andaikan aku durhaka sebab memakan buah terlarang ini, Allah bisa saja membuka ampunannya kepadaku. Lalu Allah membolehkanku, mengizinkanku tetap tinggal di surga. Tetapi nyatanya tidak. Bahwa aku dilemparkan ke bumi, bahwa aku dan istriku Hawa diturunkan ke bumi, ke tempat tinggal kita sekarang, tempat anak cucuku berada, yaitu kalian. Pada perdebatan ini, Nabi Musa jelas kalah telak. Artinya adalah, pada kisah ini, Nabi Musa seolah-olah menyalahkan Nabi Adam. Dan Adam menjawab, itu semua adalah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia bertempat tinggal di bumi sampai anak cucu Adam hingga sekarang ini, yaitu kita. Artinya dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seseorang, bagaimana hidupnya di dunia, bagaimana keberlangsungan hidupnya sampai dia meninggalkan dunia lagi. Inilah kisah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Atau hikmah yang paling besarnya adalah, yang pertama, bahwa kita mesti mempercayai hal-hal gaib, yang mana cerita ini kita tidak ketahui kapan kejadiannya, di mana tempatnya, tetapi cerita ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Lalu hikmah yang kedua adalah menceritakan tentang suatu takdir, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya manusia dari hidupnya hingga meninggalkan dunia ini. Inilah kisah yang singkat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.